Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah semoga pelajaran pada hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita doa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita semua sehat dan insya Allah pada pertemuan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini kita akan mempelajari tentang pernikahan di dalam Islam. Oke. Sebelum melanjutkan ke materi, Bapak mau ngecek terlebih dahulu tentang kehadiran anak-anak. Kira-kira saya lihat ada yang nggak hadir. Ini siapa perempuan yang hadir? Aisyah. Siapa? Aisyah. Kenapa Aisyah? Bepergian, Pak. Oh, bepergian. Ini ada satu lagi kayaknya. Siapa ini? Anggun. Siapa? Anggun. Anggun. Kenapa Anggun? Sakit. Sakit. Sakit apa? Panas, Pak. Oh, sakit panas. Ya, coba yang laki ya. Oh, yang laki ini ada satu ini yang nggak berangkat. Siapa ya? Agus, Pak. Agus. Kenapa Agus? Sakit perut. Waduh, sakit perut. Kebanyakan makan capek kayaknya ya, Nak ya. Ya. Oke, yang lain semua komplit ya. Alhamdulillah. Oke, semoga teman-teman kita yang sakit oleh Allah diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Oke. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, hari ini kita mempelajari tentang pernikahan di dalam Islam. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi pernikahan di dalam Islam, Bapak ingin tahu bahwa kalian kira-kira ngerti belum tentang pernikahan? Artinya kalau nikah yang kamu tahu kan bahwa seorang laki-laki perempuan melakukan akad nikah dan sebagainya. Yang mungkin kamu tahu biasanya di dalam masyarakat ada akad nikah, kamu ikut hadir dan sebagainya. Oke, coba siapa yang tahu tentang nikah? Yuk, silakan tunjuk tangan. Pak. Oh ya. Gimana? Kalau menurut saya, Pak, Ya. menikah adalah menyatukan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan cinta. Oh, dalam ikatan cinta. Ya. Ya betul ya, mungkin kalau nggak ada cinta nggak mungkin dia menikah kan ya. Oke, ya boleh. Ada lagi coba, yang lain. Oh ya, silakan. Yaitu suatu ikatan antara dua insan Ah. satu hubungan yang sah. Sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa kalian ditekankan atau diharapkan mengetahui nikah secara syariat Islam. Itu yang pertama. Jadi bahasa al-jamu atau berkumpul, kemudian secara istilah bersatunya laki-laki dalam perempuan dalam satu ikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu asalkan manis tatoha minkumul ba'ata falyatazawwaz fa innahu a'dha lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Ya, nanti kalau nikah tentu punya anak, dan setiap anak itu punya rezeki sendiri-sendiri loh, tuh. Ya, Mbak. Punya rezeki sendiri-sendiri. Artinya apa? Ketika sudah memperoleh keturunan, ya, bahwa anak itu akan mendapat atau menjadikan jalur rezekinya orang tua. Seperti kalian sekolah atau pesantren, gitu. Itu rezekinya orang tua dengan kalian pesantren itu sudah disiapkan oleh Allah. Nggak mungkin Allah menggerakkan hati orang tua, kemudian kalian mendapat hidayah sekolah ataupun pesantren, itu Allah nggak menyiapkan rezeki buat kalian atau lewat orang tua. Oke, terakhir materi pada hari ini ada khitbah. Coba sebelum dibaca, pernah dengar kata khitbah? Khitbah apa? Khitbah itu lamaran. Ada lagi? Khitbah. Ada misalkan laki-laki perempuan menyematkan cincin di jari manisnya, itu apa nama istilahnya? Tunangan. Khitbah itu sama saja tunangan. Nah, tapi prosesnya dengan cara lamaran. Ya, jadi lamaran datang laki-laki dan orang tuanya ke rumah seorang perempuan, dia mengkhitbah. Nah, melamar. Kemudian ditandai dengan sebuah cincin yang melingkar. Kemudian di sana ada perjanjian. So, tanggal 1 Januari nikah. Nah, itu sudah ada pembicaraan. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat materi sedikit tentang khitbah. Ya, biasanya dalam pernikahan agama ada istilah khitbah. Di dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran. Ya, nggak boleh suka-sukaan. Suka tapi nggak disampaikan, kemudian nggak dua-duaan, itu it's okay kalau menurut Bapak. Ya. Nah, itu maka ada istilah khitbah. Khitbah atau peminangan adalah menyampaikan maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap wanita untuk dijadikan istri, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Nah, biasanya kan kalau yang mengkhitbah kan bukan langsung calonnya, ya, sama bahkan bukan orang tuanya, wakil sama tetangganya atau saudara pamannya dan sebagainya, itu boleh. Apabila pinangan diterima, berarti yang antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji pernikahan. Maka semenjak itu pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa apa? Masa pertunangan. Nah, wanita-wanita yang haram dilamar, loh. Nah, ini hati-hati. Laki-laki kalian nggak boleh melamar, meminang kepada wanita dua kelompok ini. Yang pertama adalah wanita meminang dengan cara sindiran atau terus terang, adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah, baik iddah wanita yang sudah meninggal atau iddah cerai, ataupun wanita yang sudah bertunangan. Nanti saya jelaskan sedikit. Jadi kalian itu misal punya tetangga cantik, suka kamu, tapi ternyata dia sudah punya suami, nggak boleh meminang. Ngejak awal itu namanya, kan, ya. Atau yang kedua, kamu itu laki-laki nggak boleh meminang. Misalkan Nela itu udah dipinang sama Reza. Nah, Habibie suka, nggak tahu ternyata Reza itu sudah minang. Nah, Habibie akhirnya minang Nela. Ini nggak boleh. Namanya apa? Meminang di atas pinangan orang lain. Artinya kalau dia sudah punya ikatan, nggak boleh dipinang ataupun dilarang. Itu salah satu yang haram untuk dipinang. Yang kedua adalah yang haram dipinang dengan cara tegas dan terus terang, tapi dengan cara sindiran, adalah wanita yang berada dalam iddah atau menunggu wafat, disebabkan wafat, dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak nikah. Maksudnya seperti ini. Jadi kan misalkan ada seorang perempuan, dia ditinggal istri suaminya. Maka ketika ditinggal, perempuan ini kan punya masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa menunggu di perutnya itu masih ada jenis atau benih suami yang meninggal, enggak kira-kira. Nah, masa menunggunya itu sekitar 3 bulan. Nah, masa 3 bulan ini, misalkan, ya maaf ini Nela lagi, suami kamu meninggal, baru 1 bulan nggak boleh dilamar sama Fikri, itu nggak boleh. Nanti dulu mas, tunggu 3 bulan ya, saya masih masa iddah, itu nggak boleh. Itu harusnya seperti itu. Ataupun masa ketika dia ditalak 3. Ya, misalkan Siti Aminah punya suami
suaminya mentalak 3, kamu saya talak 3, maka Aminah ini nggak boleh menikah dengan suaminya atau mantan suaminya sebelum ada muhalil. Muhalil itu adalah orang yang menyela-nyelani pernikahan ketika si wanita tadi ingin menikah lagi dengan siapa? Mantan suaminya. Ya, ini silakan satu kelompok. Silakan dibahas ya. Di dalam kelompoknya ada beberapa lembar kerja yang harus kalian ini rembukan atau berikan di kelompok. Oke, untuk selanjutnya adalah kita melaksanakan presentasi. Nah, silakan nanti siapkan dari masing-masing kelompok. Anda maju depan, baik itu ketuanya ataupun perwakilan. Biar tidak malu, 2 lah. Yang maju jangan sendirian. 2 didampingi nanti dibacakan hasil diskusi dari kelompok kalian, gitu ya. Nanti setelah itu kelompok yang lain bisa bertanya atau mengejar dari jawaban dari pertanyaan atau kelompok yang ada di kelompok yang melakukan presentasi, gitu ya. Oke, untuk sesi pertama atau kelompok pertama silakan dari kelompok A. Nah, oke, silakan. Yang keras suaranya biar kedengaran. Ya, silakan. Sudah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan pelajaran tentang hukum nikah. Yang pertama, wajib, yaitu bagi seorang yang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat serta khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan dosa besar jika tidak segera menikah. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi seseorang yang sudah mampu untuk berumah tangga, mempunyai keinginan niat nikah, dan apabila tidak melaksanakan nikah, masih mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa besar, yaitu zina. Yang ketiga, mubah, bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, atau belum mempunyai keinginan menikah tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga. Yang keempat, makruh, bagi seorang yang belum mampu atau belum mempunyai bekal mendirikan rumah tangga. Dan yang kelima, yaitu haram, bagi seseorang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang baik. Itu ada lagi? Ya, silakan disampaikan. Mau memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya, silakan. Ada pertanyaan dari materi yang kami terangkan tadi? Silakan kelompok 2 boleh. Ya. Kelompok 2 atau yang laki ini kelompok 3 sama 4. Ada kelompok 4? Oh, ada ya. Ini Mas Habibi, silakan. Perhatikan pertanyaannya.
jika ada salah satu pasangan yang berbeda agama, maka bagaimana hukum nikah tersebut? Beda agama. Contohnya apa sama apa? Islam dengan Kristen. Yang Islam laki atau perempuan? Islamnya laki, yang perempuan Kristen. Ya. Oke. Ya, silakan dijawab. Silakan sepengetahuan kalian tentang pernikahan. Tidak sah. Yo. Jawabannya tidak sah. Seharusnya perempuan itu harus lebih dulu masuk Islam. Intinya tidak sah, nikahnya beda agama. Kan di rumah saya itu antara saya tuh ada nenek-nenek, tapi dari itu sampai tua itu nggak nikah ya Pak. Terus itu termasuk hukum yang mana? Karena di hukum, terus itu termasuk hukum yang mana? Nenek-nenek nggak menikah sampai tua. Sampai tua dia nggak nikah Pak. Tidak dosa. Alasannya? Karena dia ingin sendiri sampai Oh, oh ya, dia itu sendiri sampai mati. Itu aja. Kalau ada yang mau bertanya, cukup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan terkait diskusi, yang pertama pertanyaan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tadi sudah dijawab. Nah, Bapak menyampaikan dan kesimpulannya apa yang dijawab oleh kelompok pertama atau kelompok satu sudah betul. Bahwa nikah itu harus satu agama, tidak boleh berbeda agama. Baik kebalikannya, lakinya Kristen atau Nasrani atau non-Muslim lah ya, kita nggak menyebut salah satunya. Misalkan non Islam dengan Islam, atau lakinya yang Islam tapi perempuannya dan sebagainya. Tuh, yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan nenek-nenek yang tidak menikah, gitu ya. Karena memang di dalam hukum-hukum itu ada. Oke, saya ambil jawaban dari kalian semua. Memang terkait dengan nenek-nenek yang nggak menikah. Nah, kita sebenarnya harus tahu dulu alasannya apa, gitu. Alasannya seperti apa dan singkat kesimpulan dari nenek itu nggak menikah itu nanti bisa terlihat. Gitu. Nah, intinya tadi tidak berdosa ya memang seperti itu adanya jawabannya. Karena memang kalau kita pernah ya melihat ataupun mendengar kisah Robiah Al-Adawiyah, ya seorang ahli sufi itu sampai beliau tidak menikah, sampai dilamar oleh Hasan Al-Basri sampai 3 kali sampai jawabannya, kalau saya jadi istri kamu, kira-kira kamu bisa nanggung surga saya enggak? Kamu bisa nanggung pertanyaan karena dikubur apa tidak, seperti itu. Tapi kan memang kita berbeda, artinya berbeda. Robiah Al-Adawiyah itu seorang ahli sufi wanita. Mungkin kalau pertanyaan dari teman kita tadi ya manusia biasa lah, manusia awam dohirnya, tapi walau alam alasan terkait dia tidak menikah. Itu kesimpulannya. Terus terkait kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa satu, nikah itu perintah Allah, gitu ya. Nikah itu ada dalam surat Ar-Rum, ada dalam surat An-Nisa ada. Kemudian sunnah Rasul di hadis juga ada. Itu satu. Yang kedua, kesimpulan kedua bahwa nikah itu secara harfiah pengertiannya sudah kita bahas tadi. Ya, artinya adalah ikatan laki-laki dan perempuan dengan akad ataupun hubungan yang sesuai, yang resmi sesuai dengan syariat Islam ataupun agama negara. Terus kesimpulan yang ketiga adalah terkait dengan hukum nikah. Ya, hukum nikah itu ternyata ada 5. Nah, kalian harus tahu memposisikan. Nanti pada saatnya kalian siap menikah, kira-kira kalau saya mau menikah ini, saya hukumnya sudah wajib atau belum? Mungkin kalau kalian masih kecil ya, pinginnya nikah ya kan, pinginnya nikah, sudah ada calon, sudah ada bebek atau yayang, tapi ekonominya belum mampu. Oh, berarti saya kategorinya apa nih? Oh, berarti saya kategorinya makruh atau sunat dan seterusnya. Terus terakhir tentang tujuan nikah. Ya, tujuan nikah harus jelas. Kalau boleh saya menyematkan satu kata saja terkait dengan tujuan nikah. Tujuan nikah adalah
ibadah. Itu ya, nggak ada lain. Karena kalau kita niatkan untuk ibadah, semua apa yang kita lakukan dengan istri kita, baik itu makan di kamar, nonton TV dan lain sebagainya, itu dihitung sebagai ibadah. Itu kesimpulan pada kesempatan pembelajaran bahasa. Saya kira cukup, Nak. Semoga pembelajaran pada hari ini kalian bisa menangkap, bisa memahami, dan pada akhirnya nanti kita pada pertemuan kedua adalah tentang terkait dengan mahram ataupun orang-orang atau wanita yang boleh dinikah dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai konsep dasarnya, mohon dipelajari di rumah, modul yang ada, modul yang sudah Bapak bagikan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, atas interaksi yang terjadi antara kalian dengan kelompoknya, interaksi kalian dengan kelompok yang melakukan presentasi, dan dengan Bapak selaku fasilitator dalam pembelajaran di kelas pada hari ini. Itu saja, terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.